dia dasarnya itu ditutur dari orang tua atau mbah-mbahnya, walaupun dia itu tidak dikasih doa, cuma dia itu dipeseni orang tua, utawa nang, rek bojomu ngandek, rek bojomu hamil itu bawahnya harus dikasih ini. Itu sebagai kepercayaannya dia, dan dia itu yakin, dan keyakinannya dia itu bukan mengabdikan, melainkan sebagai apa? Melainkan Tuhan, bukan menyekutukan. Nah, bukan yang menyekutukan, tapi dia itu termasuk itu percaya sama omongannya orang tua dulu, dan yakin, dan dia itu apa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilaksanakan dengan media itu akan terwujud di situ loh. Nah, semua ini kan kalau orang sekarang bilang mitos ya bisa jadi juga ya. Ini tergantung keyakinan juga kan, rasanya gitu. Tapi untuk sesuatu yang energi negatif gitu ya Mas, memang menangkal ya? Kalau pengalaman saya pribadi sih emang menangkal, menjauhkan kita ya. Ya kalau jarum ya, contohnya jarum itu kan bahwa energi yang negatif, maksudnya yang kelas tingkat rendah pun tadi, itu katanya orang dulu, katanya bapak saya itu takut karena dia kan lincip ya. Nah, terus sama itu racikan sawanan atau sambetan. Nah, itu kan ada alang-alang, ada kunir. Wah, racikan kan banyak sekali kan. Nah, itu juga kan dia waktu bikin itu kan juga ada doanya dari yang bikin itu, kerentek batinnya kan. Nah, itu kalau ada orang orang yang sakit atau panas atau anaknya itu kalau dilalati ini diparemkan kan bisa sembuh juga itu. Iya. Mas Mansur. Iya. Di dalam Jawa, maksudnya itu di kehidupan Jawa itu banyak sekali orang yang menganggap mitos. Contohnya seperti orang hamil itu harus bawa di dalam dompetnya itu ada jarum, terus sawanan sama sirih, terus ada juga kalau makan itu tidak boleh di depan pintu dan macam-macam itu. Nanti biar teman-teman bisa nambahin. Nah itu gini Mas, orang-orang itu beranggapan ini kan masalah adat dan kesopanan. Tapi apakah itu hanya sebatas mitos tersebut, itu apakah hanya sebatas adat kesopanan, atau memang sebenarnya leluhur itu ada pesan tersembunyi, menyelipkan pesan tersembunyi di situ untuk kaitannya dengan alam, kenapa kita tidak boleh seperti ini, seperti itu kan enggak cuma hanya sebatas ucapan saja, apalagi itu ilmu atau warisan dari salah satu warisan dari leluhur itu. Teman-teman orang-orang zaman sekarang itu menganggap itu hanya sebatas mitos. Nah, mitos sendiri itu sebenarnya menurut Mas Mansur itu gimana Mas? Jadi gini ya Kang, itu dibilang mitos kalau zaman sekarang ya bisa jadi kan gitu. Karena gini, itu kan termasuk dibilang mitos atau legenda atau cerita. Kalau saya pribadi ya, itu kurasa dulu itu pengucapnya orang-orang dulu, sabdanya. Jadi ku termasuk ada jarum atau apa namanya itu, sawanan ya, sambetan itu kan sarana atau media. Karena zaman dulu tuh dia itu kepercayaannya itu kan dia itu percaya dengan kebatinnya dia. Katakanlah kalau dulu itu bahwa nyenjo ini bahwa setan itu taknya sama sambetan sama jarum misalnya. Jadi itu orang-orang dulu itu kalau anaknya hamil katakanlah itu kan dikasih sarana atau media dibuntel ya, terus disuruh
kadang kalanya di kantong ya, ada gunting yang kecil itu ya, ada jarum terutama sambetan ya, itu supaya tidak ada hal-hal yang negatif atau energi negatif yang mengganggu si jabang bayi yang berada di kandungan ibunya ya. Karena dulunya itu kan banyak orang yang bodoh, tidak tahu doa ya. Bahkan sampai sekarang pun banyak yang mengabdikan atau melanggengkan sebagai mitos gitu ya, yang bisa jadi mitos, tapi itu kurasa ya tinggal manusianya ya. Apalagi kalau kita itu sebagai orang Jawa, bahkan sekarang ini banyak di desa ya banyak yang jalani seperti itu. Tapi ya emang terjadi ternyata ya. Bahkan saya juga mempunyai saudara itu dibilangi orang tuanya, walaupun itu sepele ya, ada sambetan ya, jarum atau lain-lain itu biasa media itu kejadian itu dia tidak mau karena mempunyai orang tua dulu, tapi orang tuanya selalu prihatin, Dok, bawa barang ini supaya selamat ya. Akhirnya setelah itu karena dia itu tidak mau melawan orang tuanya ya, akan bisa terjadi kefatalan. Bahkan anaknya lahir pun ada gejolak ya, ada gejolaknya itu kadang-kalanya operasi atau ya, atau bayinya itu nggak selamat ya. Kalau diperbandingkan zaman sekarang itu, kalau saya pikir secara akal juga nggak perlu kan. Jadi gini ya, kalau sekarang jauh ya, ini karena ini apa ya, tukar pengalaman ya punten ya. Jadi gimana ya, karena kalau orang dulu itu kan tidak ada dokter ya, dukun, tidak adanya sama dukun ya, sama dukun kadang Allah ya. Kalau mbak saya ceritanya kan dulu ya, itu tidak ada medis, itu ternyata anaknya ya pada selamat dan sehat itu. Dibandingkan zaman sekarang medis selalu dia itu punya doa yang lebih dari cukup, tapi ya kejadian kenyataannya ya gitu-gituan aja. Malah zaman sekarang itu memang ini karena itu mencocokkan ya. Itu sekarang banyak sekali orang-orang yang lahirnya itu secara sesar. Bukan bermaksud untuk menyudutkan pihak kedokteran atau apa gini. Tapi melihat sekarang itu memang banyak sekali disarankan untuk melakukan operasi sesar. Nah, namanya operasi sesar itu kan barang yang urgent maksudnya. Kalau dulu malah alami, berasa ya. Banyak yang selamat. Untuk terjadi kegagalan itu 1 banding sekian. Kalau sekarang itu kan 5 banding sekian. Kalau dulu tuh orangnya masih bodoh dan dia mempunyai keyakinan. Makanya orang-orang dulu termasuk mempunyai agama. Kalau orang Jawa Kapatian ya, apa? Kapitayan. Dia dasarnya itu ditutur dari orang tua atau mbah-mbahnya. Walaupun dia itu tidak dikasih doa, cuma dia itu dipeseni orang tua, Dok utawa nang, rek bojomu ngandek, rek bojomu hamil itu bawahnya harus dikasih ini. Itu sebagai kepercayaannya dia, dan dia itu yakin, dan keyakinannya dia itu bukan untuk mengabdikan, melainkan sebagai apa, melainkan Tuhan, bukan menyekutukan. Nah, bukan yang menyekutukan, tapi dia itu termasuk itu percaya sama omongannya orang tua dulu dan yakin, dan dia itu berdoa sama Allah SWT, dan apa yang dilaksanakan dengan media itu akan terwujud di situ loh.
Nah, semua ini kan kalau orang sekarang bilang mitos ya bisa jadi juga ya. Ini tergantung keyakinan juga kan, rasanya gitu. Tapi untuk alam sendiri itu memang dari segi metafisik itu memang menangkal sesuatu yang energi negatif gitu ya Mas, memang menangkal ya. Kalau pengalaman saya pribadi sih emang menangkal, menjauhkan kita ya. Ya kalau jarum ya, contohnya jarum itu kan bahwa energi yang negatif, maksudnya yang kelas tingkat rendah pun tadi itu katanya orang dulu, katanya bapak saya itu takut karena dia kan lincip ya. Nah terus sama itu racikan sawanan atau sambetan. Nah, itu kan ada alang-alang, ada kunir. Wah, racikan kan banyak sekali kan. Nah itu juga kan dia waktu bikin itu kan juga ada doanya dari yang bikin itu, kerentek batinnya kan. Nah itu kalau ada orang orang yang sakit atau panas atau anaknya itu kalau dilalati ini kan diparamkan kan bisa sembuh juga itu. Iya. Itu emang aneh tapi nyata kan gitu kan. Yang terjadi emang sampai sekarang pun itu dilanggengkan, termasuk itu adat Jawa sampai sekarang mau dilanggengkan. Saya juga ya sering memakai itu param sambetan itu. Mau dibilang mitos juga kenyataannya bekerja gitu maksudnya. Betul ya. Nyatanya juga akan bereaksi itu, kamu itu. Ada reaksinya juga. Thank you.